Salam sukacita untuk kita semua, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini, marilah kita bersyukur kepada Allah, karena Dialah yang telah menyertai dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini, Tuhan telah memberikan pembelajaran yang baik kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Karena iman, saudara dan saya akan mengerti makna dari kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada saudara dan saya. Allah menciptakan alam semesta. Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga berkata kepada kita, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kemahakuasaan Tuhan, Sang Pencipta Kalik Semesta Alam, tidak akan diragukan lagi. Bahwa Tuhan telah menciptakan alam semesta dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang sudah ada bisa ditambahi menjadi ada lagi. Dan kita bisa melihat kalau Tuhan memberitahukan kepada kita penciptaan demi penciptaan yang tercatat di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, yang mengajarkan kepada saudara dan saya tentang penciptaan. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, dari yang belum ada menjadi ada. Kemudian Allah pun yang menjadikan terang, seperti terungkap dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Betapa luar biasanya Tuhan sendiri yang menunjukkannya. Dalam ayat yang ke-6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Nah saudara sekalian, kita tahu oleh karena Tuhan yang berfirman, dalam ayat yang ke-9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Tuhan juga berkata kepada kita dalam ayat yang ke-11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 14 juga mengatakan pada kita, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Kemudian Allah juga berfirman kepada saudara dan saya dalam ayat yang ke-20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Kemudian Tuhan juga mengatakan kepada kita dalam ayat 24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup,
ternak dan binatang, melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Kemudian dalam ayat 26, puncak dari segala penciptaan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikianlah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan. Dengan iman kita akan mengerti penciptaan Allah itu terjadi oleh karena Tuhan yang menciptakannya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini membekali dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.